Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyiti Nurjana dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi dan inhibisi biotransformasi metabolisme fase 1. Pengertian metabolisme obat. Metabolisme obat merupakan proses reaksi enzimatik atau perombakan enzimatik sehingga menjadi polar dengan tujuan mengubah obat yang nonpolar larut lemak menjadi polar larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau ampadu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Penyebab peningkatan biotransformasi. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, suatu obat atau bahan kimia mampu mendorong peningkatan dalam transkripsi dan translasi isopom CYP tertentu, yang merupakan metabolisme yang paling efisien dari bahan kimia tersebut, di mana enzim akan meningkat sehingga menyebabkan biotransformasi meningkat. Yang kedua, biasanya induksi HT memiliki dampak klinis yang paling signifikan karena hampir semua obat dimetabolisme di dalam hati. Meskipun jaringan lain juga terlibat seperti paru-paru, usus, dan ginjal. Yang ketiga, banyak obat-obat yang saat ini digunakan dengan struktur kimia dan farmakologi yang berbeda. Dikenal sekali menginduksi metabolismenya sendiri atau biotransformasi dari obat lain pada manusia. Pengertian induksi. Induksi merupakan peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi, sehingga terjadi kenaikan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Efek dari induksi enzim ini ada 2. Yang pertama, meningkatnya clearance obat. Yang kedua, menurunnya waktu paruh obat dalam plasma. Pada induksi ini, menyebabkan obat lebih cepat dikeluarkan dari dalam tubuh. Ketika clearance meningkat, maka waktu paruh obat akan menurun karena obat dikeluarkan dalam tubuh dengan cepat. Intinya, obat tidak akan berkhasiat karena yang berikatan dengan reseptor sedikit. Yang selanjutnya, peran sitrokom P450. Perannya ada 3. Yang pertama, induksi dari metabolisme obat umumnya disertai dengan meningkatnya kandungan sitokom P450 dalam mikrosom hati oleh induktor. Yang kedua, poin induksi yang berbeda tidak meningkatkan metabolisme dari semua obat, tapi penginduksi tertentu yang benar-benar meningkatkan metabolisme obat. Yang ketiga, interaksi induktor CYP dengan substratnya menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat substrat meningkat sehingga kadarnya menurun dan replikasi obat akan menurun, atau sebaliknya, induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif sehingga memungkinkan timbulnya resiko toksik. Yang selanjutnya, proses di mana induksi enzim terjadi memiliki 3 persyaratan utama. Yang pertama, hepatosit mendeteksi keberadaan obat atau racuh lipofilik yang berpotensi persisten, di mana di dalam sel ada pendeteksian metabolisme obat. Yang kedua, proses deteksi diterjemahkan ke dalam pengikat kemampuan sistem metabolisme dalam sel yang akan membersihkan obat atau toksin seefisien mungkin. Obat akan diterjemahkan, yaitu akan menjadi toksik dan obat yang tidak toksik, di mana obat toksik akan segera dikeluarkan dan langsung dibersihkan. Ini merupakan persyaratan utama dari induksi enzim. Yang ketiga, sistem lengkap deteksi dan aksi harus dinamis dan reversibel, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi obat lebih lanjut. Yang selanjutnya, kelompok besar obat-obatan dan bahan kimia yang mampu mendorong metabolisme hati. Yang pertama ada antikonvulsan, terutama obat-obat yang sudah terkenal seperti phenytoin, carbamazepine, dan phenobarbital. Topiramate dan oxacarbazepine adalah penginduksi yang lebih lemah. Obat-obat ini menginduksi banyak isofom CYP termasuk CYP-A2, CYP2C8 atau 9, CYP2C19, dan CYP3A4. Yang kedua, steroid seperti dexamethasone, prednisolon, dan berbagai glukokortikoid menginduksi CYP3A4. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik polisiklik.
Ini ditemukan dalam polusi atmosfer, asap rokok, pelarut industri dan daging panggang, pencemaran bahan makanan dan aliran air terutama dioksin dan bifenil, terklorinasi polisiklik. Senyawa ini menginduksi CYP1A1 serta CYP1A2 yang berperan dalam amina aromatik polisiklik. Induksi CYP1A1 juga sangat kuat di paru-paru pada perokok dan merupakan penanda standar tembakau berat. Yang keempat, ada antibiotik seperti rifamycin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, dan grisewulfin menginduksi sebagian besar CYP termasuk CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYPZBG, dan CYP34. Flucloxacillin diyakini menginduksi CYP34. Yang kelima, rekreational agent. Nikotin dalam produk tembakau dikenal sebagai penginduksi CYP1A2 yang sebenarnya menyebabkan kadar plasma fluvoxamin sekitar setengah dari yang bukan perokok. Pembersihan clozapine dan warfarin juga dapat dipercepat. Yang keenam, konsumsi alkohol yang berat akan menginduksi CYP2E1 yang relevan dengan chlorzoxazone. Yang ketujuh, obat herbal. Meskipun penelitian lebih lanjut harus dilakukan terhadap berbagai herbal di pasaran. Yang kedelapan, protease inhibitor. Agen seperti ritonavir dan nelvavir adalah penginduksi kuat CYP3A4, tetapi CYP3A5 diinduksi oleh lebih sedikit. Ritonavir khususnya adalah penghambat kuat CYP ini. Yang kesembilan, penginduksi lain-lain. Modulator stimulan atipikal yang digunakan oleh narkoleptik dan beberapa pilot helikopter adalah penginduksi CYP3A4 ringan lebih dari 400 mg per hari, tetapi menghambat CYP2C19. Inhibitor reversible transkripsi non-nukleotida, nevirapin dan eveviren menginduksi CYP3A4 dan CYP286 secara ringan hingga sedang. Inhibisi enzim. Pengertian inhibisi enzim. Hambatan yang terjadi secara langsung dengan akibat peningkatan kadar substrat dari enzim yang dihambat juga terjadi secara langsung. Peningkatan substrat dihambat dengan inhibitor sehingga tidak bisa dimetabolisme. Tipe inhibisi. Tipe inhibisi ini ada 3. Yang pertama kompetitif, di mana inhibitor bersama-sama bersaing dengan substrat menempati enzim dan inhibitor akan lebih utama masuk, sehingga substrat tidak dimetabolisme dan menyebabkan kadarnya tinggi dalam darah. Yang kedua non-kompetitif. Sisi aktif enzim diduduki substrat, tetapi ada inhibitor yang mengikat sesuatu tertentu sehingga substrat tidak dapat menduduki karena enzim diubah. Yang ketiga, inkompetitif, di mana inhibitor akan menempel pada enzim yang sudah berikatan dengan substrat, sehingga substrat tidak dimetabolisme. Inhibisi enzim bekerja menghambat biotransformasi yang berakibat memperpanjang kerja senyawa lain dan menaikkan kerja senyawa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.